Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue lapis ongol-ongol tapioka pandan. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat kue lapis ongol-ongol pandan seperti ini? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 320 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan yang diikat simpul, setengah sendok teh garam, dan 900 ml air biasa. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang. Jangan lupa sambil diaduk ya, agar bagian bawahnya nggak gosong. Masak hingga air mendidih dan gulanya sudah larut. Setelah air mendidih dan gulanya sudah larut serta daun pandannya juga sudah layu, selanjutnya matikan api kompor, kemudian biarkan larutan gulanya ini dingin ya. Lalu ini saya sudah sediakan tepung tapioka sebanyak setengah kilogram atau 500 gram ya. Jadi tapioka, kanji, sagu, aci itu sama teman-teman ya. Lalu tambahkan dengan 500 ml santan. Ini saya dapatkan dari 2 bungkus santan instan, dicampur air hingga totalnya mencapai 500 ml. Lalu ini diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Pastikan semua tepung sudah benar-benar terlarut dan tidak ada tepung yang menggumpal ya. Setelah adonannya halus seperti ini, saya masukkan larutan air gula yang sudah dingin. Aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Jadi kalau untuk membuat kue lapis ongol-ongol ini, larutan gulanya harus sudah benar-benar dingin ya teman-teman ya. Untuk pewarna hijaunya saya pakai pasta pandan seperti ini. Kalau teman-teman mau memakai jus pandan juga bisa ya. Jadi air biasa tadi itu bisa diganti dengan jus pandan ya. Tapi ini karena saya nggak ada, jadi biar praktis saya pakai pasta pandan aja. Ini saya pakai kira-kira 1 sendok teh aja. Selanjutnya ini saya sudah sediakan loyang dengan ukuran 22 x 22 cm. Kemudian saya olesi dengan sedikit minyak goreng. Kita olesi tipis-tipis aja ya. Ini gunanya agar nanti kue ongol-ongolnya itu nggak lengket di cetakannya ya. Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan dan ini air kukusannya juga sudah mendidih. Selanjutnya saya masukkan loyang cetakan ke dalam kukusan. Ini saya ratakan biar nggak miring. Lalu saya tuang adonan sebanyak 250 ml atau kira-kira 1 gelas belimbing penuh gitu. Lalu ini dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap air itu nggak menetes ke adonan kue ongol-ongolnya ya. Setelah 10 menit buka tutup kukusan. Nah ini dia udah mulai set ya. Sekarang bisa kita tuang lapisan yang selanjutnya. Takarannya sama 250 ml juga. Lalu ini dikukus lagi selama 10 menit ya. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya. Jadi masing-masing lapisan itu dikukusnya selama 10 menit ya. Nah jika khawatir kalau air kukusannya itu akan habis, ini bisa ditambahkan air mendidih ya di kukusannya supaya nggak kehabisan air untuk mengukus.
Nah, ini lapisan yang terakhir ya, ini kita tuang. Untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 25 menit ya, agar kue lapis ongol-ongolnya itu tanek jadi nggak gampang basi. Lalu saya tambahkan air mendidih di kukusannya supaya nanti air kukusannya itu nggak habis ya, jadi dandangnya itu biar nggak gosong. Lalu ini dikukus lagi ya teman-teman ya, selama 25 menit. Setelah 25 menit buka tutup kukusan. Nah, ini dia kue ongol-ongolnya udah mateng ya. Ini masih banyak tapi nggak apa-apa, ini udah mateng. Ini kita dinginkan ya sampai benar-benar dingin. Kalau sudah dingin bisa dimasukkan ke dalam kulkas agar lebih set, jadi lebih mudah untuk dipotong-potong ya. Selanjutnya saya sudah siapkan kelapa parut sebanyak 200 gram atau dari setengah butir kelapa. Ini diambil bagian daging putihnya saja ya teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan dengan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh aja. 1 lembar daun pandan, kalau nggak ada daun pandan boleh menggunakan vanili bubuk sedikit aja. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Jadi untuk penggunaan kelapa parut ini dikira-kira aja teman-teman ya, jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan akan sisa sayang ya. Lalu ini dikukus selama 15 menit aja agar kelapa parutnya nanti itu nggak gampang basi ya. Jadi lebih baik dikukus terlebih dahulu. Setelah 15 menit ini kelapa parutnya udah mateng, udah tanek, bisa diangkat, kemudian sisihkan dulu ya. Nah, setelah menunggu beberapa saat lamanya, ini kue ongol-ongolnya udah jadi ya. Nah, ketika dingin, bagian atasnya ini akan set dengan sendirinya ya, nggak banyak, nggak berair lagi. Selanjutnya, ini mau saya potong-potong. Pisaunya saya lapisi dengan plastik ya, agar nggak lengket. Kalau mau menggunakan pisau plastik juga boleh. Untuk memotongnya itu sesuai selera aja teman-teman ya, terserah kalian mau dipotong jadi berapa. Nah, jadi setelah didiamkan di dalam kulkas, adonannya akan lebih set ya, jadi nggak terlalu lengket gitu. Selanjutnya ini mau saya potong, untuk potongannya ini nggak terlalu besar ya teman-teman ya, kira-kira segini lah ya, persegi 4 gitu. Tapi kalau mau dipotong agak panjang juga boleh ya. Untuk hasilnya itu warnanya pas banget ya, hijaunya cantik banget. Kemudian terlihat jelas lapisan-lapisannya. Jadi ini tuh mirip kue lapis ya, tapi ya tetap berbeda karena kita nggak menambahkan tepung beras ataupun tepung terigu. Jadi ini murni tapioka aja ya. Selanjutnya, ongol-ongol yang sudah dipotong-potong bisa kita balur menggunakan kelapa parut tadi. Kira-kira seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Atau kalau misalkan nggak ingin semuanya, bisa disimpan di dalam kulkas ya. Jadi sewaktu-waktu ingin memakannya tinggal dipotong-potong aja. Nah, sekarang saya mau cobain dulu. Lihat lapisannya seperti ini ya, cantik banget. Berbeda dengan ongol-ongol yang nggak dibuat lapis-lapis seperti ini ya. Sekarang saya mau cobain dulu kue lapis ongol-ongolnya. Ini sangat lembut sekali. Nih teksturnya tuh bener-bener lembut. Bismillah. Jadi dimakan tuh nggak keras ataupun nggak alot ya. Ini lembut banget. Ini lembut, empuk banget. Ini enak banget. Jadi kenyalnya tuh kenyal lembut dan empuk, bukan kenyal yang alot ya. Ini enak banget guys. Seandainya ini mau dijual lagi juga bisa banget ya. Jadinya banyak banget. Dan juga bahannya pun sangat murah meriah ya. Bikinnya gampang banget, nggak ribet sama sekali. Ini enak banget. Makan satu nggak cukup guys. Jadi rasanya tuh nggak ngebosenin ya. Manisnya pas, ini enak banget. Nah, buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zah dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.